PewDiePie, mantan nomor 1 di YouTube, itu udah pamit. Tapi nggak pamit meninggalkan YouTube, melainkan bakal jarang posting konten. Karena dia akan lebih fokus terhadap kehidupan barunya di Jepang dan berkeluarga sama Marzia dan sekarang udah punya anak. Mungkin kalian akan merasa janggal gitu, PewDiePie yang lagi jarang upload kok malah ada dramanya. Gue juga kaget gitu, ternyata orang-orang tuh kayak ada semacam dedikasi untuk membenci seseorang sampai orang itu pun udah asik sama hidupnya sendiri. Dari mana kebencian ini tidak lain tidak bukan adalah dari Twitter. X. Sebenarnya ini berita lama, tapi naik ke permukaan gara-gara Twitter ngomongin. Ditambah momen akhirnya PewDiePie udah punya anak. Jadi kan PewDiePie sempat buat video yang dimana dia akhirnya ngasih tahu kalau dia tuh bakal nggak terlalu rutin lagi ngupload di YouTube. Dia menjelaskan kalau dia tuh udah finally free, dimana dia pindah ke Jepang dan nggak mau yang kayak grinding konten kreator lagi. Gue nggak tahu ya ini antara beritanya yang terlalu clickbait atau orang-orang yang nggak terlalu paham. Buat gue jelas di sini poinnya adalah PewDiePie itu ya merasa bahwa dia udah nggak perlu kerja terlalu keras lagi untuk membuat konten di YouTube. Dia pengen hidup yang lebih chill, lebih nyantai di Jepang bareng keluarganya Marzia dan anaknya. Tapi bukan sosial media X namanya kalau tidak melihat celah untuk mengeksploitasi sedikit kekurangan dari orang yang mereka kayaknya nggak akan pernah suka. Jadi tweet dari berita tersebut tuh disalahartikan sama banyak orang kayak PewDiePie itu merendahkan pekerjaan orang-orang lain. Karena kan di artikelnya tertulis PewDiePie say he is finally free from content grind after moving to Japan. PewDiePie akhirnya merasa telah bebas, telah lepas dari kerja keras ngonten sebagai konten kreator di YouTube dan sosial media lainnya. Nah di titik itu orang-orang nganggep kalau PewDiePie itu meremehkan atau menyepelekan orang lain yang kerjanya sebenarnya jauh lebih keras dari menjadi seorang konten kreator. The video put out is kinda cringe too about the pros and cons of Japan. I'm sure if we all had enough money, we would move where we would like to and retire. This man had to make a YouTube video. How can this be painted as a hard life? Kira-kira gini maksudnya. Ya semua orang juga mau kali punya uang, habis itu dia pensiun, terus habis itu pindah ke tempat yang dia inginkan. Tapi lu kenapa menggambarkan pekerjaan menjadi seorang konten kreator itu tuh kayak susah banget, lebih susah daripada hidup, tuh kan? Apa ya istilahnya ya, kayak anjir kenapa lu merasa PewDiePie ngomong kayak gitu? Kenapa lu langsung kayak merasa tersinggung dengan apa yang diomongin PewDiePie? Kenapa lu merasa tersakiti hatinya karena seorang PewDiePie ngomong kalau akhirnya dia nggak perlu grinding konten lagi? Apa yang membuat lu jadi merasa bahwa itu omongan ditunjukkan buat lu pada yang bekerjanya mungkin memang benar jauh lebih keras daripada seorang konten kreator? Why? Kenapa? Masalahnya di mana? Kenapa Anda merasa tersinggung tiba-tiba tuh? Kenapa? PewDiePie aja pas ngomong tuh nggak mikirin Anda, nggak tahu Anda hidup. Tapi kenapa Anda yang tersinggung? Ada masalah apa sih? People who become millionaires by recording themselves playing video games love to pretend they have a hard job. Terjemahan kasar adalah, nih orang jadi miliarder dengan record dirinya duduk main game. Kenapa seakan-akan bicara kalau dia itu melakukan pekerjaan yang sulit, yang berat, yang susah? Kenapa mesti pura-pura punya kerjaan yang gimana banget gitu? Ini argumen tuh selevel dengan orang-orang yang ngomong, lu mah enak no jadi streamer tinggal live stream dapat duit. Lu mah enak no jadi konten kreator tinggal bikin konten dapat duit. Yes, exactly the point. Kalau lu anggap pekerjaan gua gampang, kenapa lu nggak coba? Kenapa lu nggak ikutin jejak gua? It's not illegal, tidak melanggar hukum, sah-sah saja untuk lu lakukan. Tapi daripada lu melakukan itu, lu lebih memilih untuk membuat dunia tuh merasa pity sama lu, merasa menyedihkan gitu, merasa untuk mengasihani lu. Lu jangan bangga sama orang ini kaya jadi konten kreator. Dia tuh nggak kerja keras, dia tuh cuman duduk taruh pantat terus rekam gameplay dia main game terus dia dapat duit. Itu kan sebenarnya diam-diam iri gitu. Kalau kata anak FF, iri bilang bos. Hai. Lemah, who is forcing you to upload videos to YouTube? Please find a real struggle. Jadi kata dia, hahaha, siapa juga yang paksa lu upload video ke YouTube? Coba cari pekerjaan yang beneran. Ya sederhananya dia cuma mau bilang kalau misalnya ya YouTube itu bukan pekerjaan yang beneran dan gak ada yang maksa lu main YouTube juga kan. Jadi ya udah, lu jangan ngambek gitu. Jadi dia kayak asumsikan kalau PewDiePie itu lagi ngambek dan habis itu terlepas dari segala deritanya ngupload video YouTube gitu. Jadi terbebas gitu. Lagi-lagi ya kalau gue sih ngeliatnya ini iri hati, terus ngeliat celah, terus ya udah dieksploitasi jadi kayak gini. This is like if Peep actually run away to Argentina. No, gue gak mau bahas lebih lanjut. Yang baca sejarah bagus lah. Yang gak baca sejarah ya udah lu tanya aja di kolom komentar. White dudes and Japan. Japanese people need to start Peep. Yo.
yang nggak tahu tiba-tiba dia minta banyak orang untuk nge-rip PewDiePie. Nggak tahu, orang udah di X tuh udah suka-suka banget dah, udah asal bacot aja dah. IDRC apaan? What he does now or anything, I just can possibly think what it might be like to find out your father is known for being a on the internet. Lemau. Ya, jadi katanya dia ngebayangin gitu anaknya PewDiePie ntar sadar akan kesalahan-kesalahan PewDiePie. Ya, gue tahu itu hal yang sulit dihapus ya, jejak digital gitu. Gue yakin ya pasti orang tua kita tuh juga pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan atau kebodohan-kebodohan tapi nggak terekam aja ya, dan kurang terekam baik sehingga jadi cerita aja, tahu nggak sih lu, cerita tongkrongan gitu. Kalau dulu ada yang nggak suka sama lu, cerita kebodohan lu itu jadi gosip gitu loh. Jadi apa ya, mulut-mulut omongan gitu. Dulu tuh bapak lu tuh wah gitu kan, versus oh lu anaknya ini yang dulu gini-gini gitu kan. Ya udahlah, itu urusan PewDiePie dengan anaknya gitu, biarin aja gitu. Kenapa harus bawa-bawa anaknya sih? Nothing to do with him hating black people. Tiba-tiba PewDiePie dibilang membenci orang kulit hitam. Baik Twitter, boleh ya, terserah lu dah. Somebody kick him out of that country please. Hanya karena PewDiePie pernah bikin video reviewing Jepang yang mungkin dia pikir itu videonya kayak apa ya, bikin malu orang Jepang atau pride orang Jepang jadi tercoreng gitu. Nah ini kan tersinggung buat orang lain. Dia bukan orang Jepang tapi dia yang tersinggung gitu kan. Yang berhak ngomong kayak gini kan orang Jepang yang lagi diomongin PewDiePie. Kenapa dia yang tersinggung? I think it's crazy the amount of support his racist and ignorant as get. Kata dia, gue masih gak nyangka dia masih dapat dukungan padahal dia rasis gitu kan dan ignorance gitu. Jadi ya dia masih mengarah ke kontroversi PewDiePie yang udah lama banget gitu. Yang dimana PewDiePie gue rasa udah minta maaf dan berusaha untuk berubah. Ya tapi orang mungkin nggak bisa maafin gitu, atau nggak bisa ngelihat orang lain bahagia. Jadi tetap membawa masa lalunya untuk sebagai semacam peluru gitu, untuk ngasih tagline kalau dia tetap orang jahat dan orang kayak dia nggak layak untuk sekedar bahagia di Jepang. I don't think I wanna go to Japan anymore. Katanya dia nggak mau ke Jepang lagi. Ya bagus, nggak masalah. Tidak masalah. Tidak ada yang berharap Anda ke Jepang. Tidak ada yang mengundang Anda ke Jepang. Nggak tahu sih ya, mungkin ada yang ngundang tapi Anda harus tolak karena Anda punya prinsip nggak mau ke Jepang kalau ada PewDiePie. Ya silakan aja. Pemilihan Anda untuk travel ke Jepang apa tidak itu tidak akan mempengaruhi ekonomi dunia sekian persen pun. Ya jadi ya udah nggak apa-apa, tenang aja ya. PewDiePie asik di Jepang dan lu asik tidak mau ke Jepang. Ya sudah, aman. Udah siap. Awas lu ke Jepang ya, awas. Ya sebenarnya masih banyak lagi sih komentarnya, kalian bisa gali-gali dan cari-cari sendiri. Kalau ngomongin masalah YouTube sebagai pekerjaan itu gimana? Ya gue nggak nganggap YouTube itu sebagai pekerjaan, tapi gue tahu banyak orang yang memang duitnya dari YouTube atau dari menjadi influencer atau content creator. Gue nggak mau bilang itu pekerjaan yang sulit banget, kalah sulit dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Enggak, tiap pekerjaan itu punya kesulitannya masing-masing. Tapi kalau dibilang gampang pun juga enggak. Ya itu sering banget gue dapetin gitu, kritikan-kritikan netizen yang berbunyi seperti, lu mah enak no jadi content creator, bikin konten dapat AdSense jadi jutawan. Lu mah enak dong live streaming doang, hahe disawer no jutaan. Dan emang enak. Tapi gini, pertama, gue tidak menganggap ini sebagai sebuah pekerjaan. Ini adalah hal yang gue seneng banget untuk lakuin. Gue seneng banget ngebahas berita-berita konten kreator luar kayak gini gitu. Kayak apa ya, gue liat tuh kiri kanan gue tuh beda gitu tontonannya sama gue gitu. Gue nontoninnya PewDiePie, MrBeast, terus Charlie, terus Ludwig dan lain-lain gitu. Sedangkan kiri kanan gue tuh pasti nontoninnya konten kreator lokal, which is fine, it's okay gitu. Cuman kayak gak ada temennya nih. Ketika gue bikin kayak gini, gue gak nyangka yang nonton banyak gitu. Karena ternyata, oh radar tontonannya sama kayak gue tuh juga banyak gitu. Ya gue seneng dan nyaman bikinnya, seneng bikinnya, dan ternyata bisa dapat uang. Apakah mudah bikinnya? Gampang gitu, kayak bikin konten gampang? Ya kalau buat gue ya gampang, tapi gampangnya bukan karena gue tiba-tiba bikin video terus udah tahu ngeditnya, terus udah tahu syutingnya dan lain-lain gitu. Melainkan gampang karena gue udah terbiasa. Ini gue udah di industri ini udah berbelasan tahun, jadi udah tahu gitu gimana bikinnya. Udah kayak autopilot semua gitu loh, tanpa harus mikirin ini gimana gitu. Ya buat lu yang belum pernah ngerekam, belum pernah ngonten, ya pasti akan, tidak, aku tidak paham sosial media. Tidak, aku pikir hanya upload doang sosial media. Ternyata sulit, pusing. Ya kalau belum pernah, belum terbiasa, belum trial and error, belum evaluasi dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, belum belajarin dari orang-orang yang udah berhasil dan yang udah gagal, ya begitulah. Kecuali mereka yang udah baca buku Bagaimana Sosial Media Menghancurkanmu, sebuah buku yang memberikan pandangan baru bagaimana kita harus melihat sosial media, memahami dan mengerti sosial media. Apakah sosial media itu udah menjadi alat bantu kita atau kita yang terbudakkan oleh sosial media? Beli bukunya di link
di deskripsi di bawah, harga di bawah 100.000. Nah, tuh kan udah tahu gue di mana masuk ya, karena ya udah biasa gitu, udah tahu kapan nih mesti jualan. Ya misalnya diganti nih, gue gitu yang udah mengerti dunia ginian, tiba-tiba disuruh kasih coding-codingan gitu, ya pecah pala gue gitu, nggak ngerti apa-apa. Ya atau gue balikin gitu, lu pada yang biasa di belakang layar, biasa ngoding-ngoding doang, nih ayo bikin konten ini, ya pecah pala lu. Jadi ya kayak begitu ya, setiap pekerjaan itu udah punya kesulitannya masing-masing terhadap subjek-subjek yang melakukannya. Tapi ingat, gue ngelakuin ini bukan pekerjaan asli gue sebagai social media strategis, sebagai program director, sebagai consultant. Nah itu tuh baru pekerjaan yang ya melelahkan gitu, berasa gitu, karena gue mesti bekerja, dan dengan bekerja gitu gue dapat uang yang gue harapkan. Ya sama kayak kalian yang mungkin kerjanya jadi karyawan gitu, jam 9 sampai jam 5 gitu, terus pulang-pulang kalian misalnya punya hobi ngerakit akuarium, atau kalian punya tim futsal. Terus kalau tim futsalnya menang dan dapat hadiah, ya udah kan, seru-seruan kan gitu. Ya sama kayak gue gitu. Gue bekerja sebagai social media strategis, dan gue juga bisa seru-seruan dan dapat uang dari membuat konten seperti ini. Ini kasus PewDiePie, ya lagi-lagi dia korban agak-agak clickbait. Nggak clickbait juga sih. Kalau menurut gue nggak clickbait. Gue yang udah baca sekali langsung paham gitu. Oh, si PewDiePie itu udah nggak mau. Dia kan nggak berhenti dari YouTube. Dia cuman kayak tidak mau grinding lagi, tidak mau upload sehari satu, atau ngejar tren, atau ngomongin yang lagi rame apa biar trafficnya tetap rame, atau ngomongin keunikan-keunikan Jepang gitu. Karena ini mesti orang-orang tahu dan viewersnya jadi banyak, jadi AdSense-nya banyak, trafficnya meningkat dan lain-lain. Dia cuman bilang ya sekarang dia mau di tahap dia bikin apa yang dia mau, dia upload pas dia lagi mau, dia syuting pas lagi dia mau, dan lain-lainnya. Sehingga dia nggak perlu ngincer trending, viral, drama, topik-topik tertentu, dan lain-lain. Just having fun. Or mungkin not uploading YouTube at all. Ya fokusnya dia sekarang adalah keluarganya. Ya cuman makhluk-makhluk X ini kayak gampang banget tersinggung dan gampang banget iri gitu. Nggak rela gitu ngeliat orang ternyata bisa dapetin goals dalam hidupnya. Bisa bahagia gitu sama keluarganya dengan uang yang banyak gitu. Ya memang nggak bisa semua orang dapetin itu. Dunia memang tidak adil. Ya udah, terbiasalah. Apakah nggak boleh iri? No? Apakah nggak boleh kita kesel sama orang yang lebih sukses daripada kita? Ya boleh-boleh aja gitu, jangan sampai ngerugiin orangnya. Ya kalau di kasus PewDiePie ini, gue yakin PewDiePie juga nggak ngecek replies, nggak ngecek quote retweet dan lain-lain. Dia lagi asik-asik aja sama anak bininya. Cuman kalau gue boleh saran, kurang-kurangin. Coba pelan-pelan lu cicil apa yang mau lu cicil. Jangan lu PR lu, skripsi lu, tugas kuliah lu, itu lebih baik daripada lu terus menjaga kedengkian dalam hati lu gitu. Ya gue tahu itu susah untuk ngilanginnya. Rasa iri tuh sama dengki tuh, tips dari gue ya, iri boleh, dengki jangan. Iri lu itu dimanfaatinnya bukan jadi keluar sebuah aktivitas yang kayak gini-gini, tapi menjadi sebuah energi untuk lu ya coba kejar gitu, coba gapai dan coba dapetin apa yang lu mau. Jadi ya kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah, dan kalau kalian mau dukung gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa beli buku gue yang tadi, linknya di deskripsi di bawah. Dan sekian seputar internet untuk hari ini, dan untuk kita semua, stay clean and sound.